Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Afgan. Saat ini saya mengajar di SMA Darul Quran Internasional Tangerang, Banten. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG PAI Darjat 2022 Gelombang 3 dengan nomor peserta 367196000995. Insya Allah pada hari ini Kamis tanggal 12 Februari 2023 saya akan menyanyikan uji kinerja video pembelajaran saya dengan tema atau materi meneladani perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Kota Mekah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat untuk saya dan untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ahlal Quran wa ya qadal mustaqbal? Alhamdulillah, luar biasa. Pasti bisa. Allah Akbar. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya, teman-teman semuanya. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat dan kalian bisa mengambil hikmahnya semuanya. Amin. Oke, hari ini sebelum kita mulai, saya akan absensi terlebih dahulu. Bagi yang disebut namanya, silakan katakan hadir. Alta, Hadir. Fadil, Fadil, Hadir. Fata Noval, Hadir. Dewa Taufan, Hadir. Fandi, Hadir. Puncak, Hadir. Alvaro, Hadir. Yoga, Mukbil, Hadir. ada semua ya? Hadir. Oke. Sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, kita akan memberikan karya motivasi. Motivasi hari ini adalah dari Imam Syafi'i. Coba Fadel baca. Artinya, Siapa yang merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sebenarnya. kalian nikmatin dan kalian hadapi. Insya Allah ketika kalian bisa menghadapi pahitnya ilmu, kalian akan merasakan manisnya dalam pintaran. Ya, Insya Allah kalian gak akan dihina, dibodohi oleh orang pintar. Bisa ya? Sekarang kita masuk ke ice breaking. Ice breaking dulu ya. Ice breaking-nya adalah tes konsentrasi. Jadi biar kalian belajar konsentrasi, kita akan coba permainan terlebih dahulu. Permainannya bernama bos berkata. Pernah dengar? Apa? Perintah dari bos. Jadi perintah bos berkata. Ada kalimat bos berkatanya. Kalau tidak ada kalimat bos berkatanya, kalian jangan ikutin. Ya. Kalau nggak ada, kalau ada berarti ikutin. Contohnya misalkan bos berkata pegang telinga. Gitu ya. Bos berkata angkat tangan. Bos berkata pegang peci. Bos berkata peluk tangan. Ya. Misalkan nggak ada omongan atau nggak ada perkataan bos berkata, misalkan pegang hidung, jangan pegang karena tidak ada kalimat bos berkata. Bisa? Saya coba. Bos berkata tepuk tangan. Bos berkata bilang A. Bos berkata bilang I. Bos berkata bilang tidak. Bilang iya. Nah, nggak ada. Berarti jangan konsentrasi ya. Oke, lanjut aja kita pelajaran. Oke,
Semuanya konsentrasi. Kita lanjut. Nah, selanjutnya Ustaz akan mengulang materi minggu lalu. Materi kita yang sudah kita pelajari minggu lalu. Siapa yang ingat? Siapa yang tahu? Ingat, coba. Mati. Substansi dakwah Muhammad SAW. Iya, betul. Judulnya adalah substansi dakwah ya, itu materi minggu lalu. Oke, itu judulnya. Sekarang Ustaz akan tes. Siap ya? Siap kan nih? Siap ya. Oke, soal pertama. Jelaskan dari mana asal usul keturunan penduduk Jazirah Arab. Siapa yang bisa? Saya Ya, silakan Abaro. Arab Kaidah yaitu kaum Arab yang sudah punah seperti Aslamud, Tasrun, Bidais, Imlam dan lain-lainnya. Arab Aribah yaitu Arab Qataniah yang berasal dari Yaman. Ya, Arab Ismail yaitu bangsa Arab keturunan Ismail yang disebut pula Arab Adnaniyah. oke. Arab Aribah, Arab Adnaniyah, Arab suku selatan, Arab suku utara. Jadi ada dua. Kalau mereka sih punya tiga. Arab Baidah. Arab Baidah itu Arab yang memang sudah punah, sudah tidak tahu keberadaannya. Sudah punah. Sekarang contohnya ada apa? Samud, Ad. Kaum Ad, kaum Samud, dia suku-suku yang memang sudah punah, sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisanya paling Arab yang Aribah sama Adnaniyah. Nah, itu dua suku ini masih ada sampai sekarang. Suku selatan, Arab selatan sama suku Arab utara selatan. Kalau sekarang ini kalian lihat di mana? Di kota atau di negara apa? Negara Saudi Arabia. Saudi Arabia itu termasuk suku Arab utara. Nah, kalau negara Yaman, Oman itu adalah suku Arab selatan. Sebutkan ajaran pokok dakwah Nabi Muhammad SAW. Ajaran pokoknya apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Itu yang pertama. Tauhid kepada Allah. Terus kemudian akhlak masyarakat Mekah. Ketiga, penegakan keadilan dan persamaan derajat. Dan yang keempat, ajaran adanya hari kiamat. iya, betul. Itu substansi dakwahnya Rasulullah ya, terutama di bidang tauhid dan ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Sudah paham tadi ya? Dari pertanyaan tadi saya melihat insya Allah sudah 80% paham. Nah, hari ini materi baru, kelanjutan dari materi baru, yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita sudah mempelajari tentang substansinya, isinya, kandungannya, substansi itu isi. Nah, sekarang hari ini kita belajar strateginya. Bagaimana caranya Rasulullah menyampaikan substansi dakwahnya? Strategi itu adalah cara apalagi? Rencana itu bisa. Untuk apa? Untuk mensukseskan substansi dakwah tersebut. Bagaimana nih Islam bisa tersebar? Gitu. Itu pakai strategi. Nah, apa strategi dakwahnya Rasulullah? Kita akan pelajari hari ini. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan membacakan terlebih dahulu KD atau kompetensi dasar materi kita. Yang pertama 3.10 yaitu menganalisis substansi, strategi dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Terus yang kedua 4.10 menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Apa tujuan belajar kita pada hari ini? Nah, sini kita akan menggunakan model discovery learning dalam pembelajaran. Tujuan apa? Tujuannya untuk agar kalian mengetahui dalil-dalil nakli sebagai dasar perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan baik. Ya, kayak yang tadi kan, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian yang kedua, melalui metode diskusi, kalian bisa menganalisis materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah bersama teman sekelompok. Kita bagi beberapa kelompok, jadi 4 kelompok. Kalian nanti akan melakukan metode diskusi dengan teman-teman untuk mencari tahu, menganalisis materi strategi dakwahnya Rasulullah. Terus yang ketiga, metode penugasan kelompok. Saya akan kasih tugas setiap kelompok itu untuk membuat rangkuman timeline hasil diskusinya kemudian untuk dipresentasikan. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam materi baru. Sebelum kita masuk pembahasan, yang pertama adalah saya ingin kalian menyaksikan sebuah video terlebih dahulu yang berhubungan dengan materi kita.
هؤلاء أبناء قومك قد اجتمعوا من جديد، فما عندك اليوم؟ أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، فسلهم عما يقولون فيه. قد سمعتم قول صاحبكم فأجيبوا. والله ما نقول فيه إلا ما جاءنا به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. اذهبوا فأنتم آمنون في أرضي. من سبكم غريم، من سبكم غريم. ما أحب أن يكون لي جبل من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. Oke, sudah selesai. Sudah setia. Oke, sekarang saya ingin kalian menjawab beberapa pertanyaan dari video tadi ya. Sudah kalian saksikan. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui dari cuplikan video tersebut? Siapa yang bisa jawab? Sadar. Ya, silakan. Peristiwa hijrah kaum muslimin ke Habsyah atau Habsyi dan sebagian kaum muslimin berjumlah 15 orang melakukan hijrah ke negeri Habsyah atau Habsyi pada tahun 613 Masehi. 613 Masehi. Ya, video tadi menceritakan tentang hijrahnya sahabat itu kemana? Ke negeri Habasyah. Kalau negeri Habasyah saat ini di mana? Itu dia, Afrika. Ya, di Afrika sekarang. Dulu rajanya terkenal dengan raja yang sangat adil dan bijaksana. Sehingga mereka pergi ke sana untuk meminta perlindungan dari siksaan kafir Quraisy yang semakin lama semakin meningkat, semakin besar. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 2. Siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cuplikan tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Raja Najasyi, bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, kaum muslimin, dan Amr bin Al-As. Oh ya, Amr bin Al-As. Tiga tokoh itu kayak kita lihat. Yang tadi apa laki-laki hitam tadi kan? Laki hitam di singgah sana itu adalah Raja Habasyah, Raja Habsyi, raja yang adil dan bijaksana kayak gitu. Yang kedua adalah Ja'far. Ja'far posisinya ada di mana? Yang sebelah kiri tadi ya. Yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan siapa? Amr bin Al-As. Ja'far itu kita mengenal sebagai siapa? Seorang sahabat dan saudara dari Ali bin Abi Thalib. Atau dari Rasulullah hubungannya apa? Sepupu dekat. Ya. Jadi tokohnya ada 3. Misalnya kaum muslimin ketiga. Oke. Ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Soal nomor 4. Apa alasan Amr bin As datang ke Habasyah? Ya, silakan. Meminta Raja Najasyi untuk mengembalikan kaum muslimin ke kota Makkah. Oke, meminta Raja Najasyi atau Raja Habasyah untuk mengembalikan kaum muslimin kembali ke Mekah. Kenapa? Ya karena mereka tidak rela kaum muslim itu mendapat perlindungan dari Raja Habasyah atau Najasyi, Raja dari Habasyah. Ya karena mereka pengen apa? Pengen menyisakan kaum muslim itu, dan mereka tidak rela dari itu gitu. Maka Amr bin As ini diutus oleh pemimpin di Quraisy untuk datang ke Habasyah menjemput kembali kaum muslim itu. Raja Najasyi ini menolak dengan tegas juga permintaan dari Amr bin As, sehingga kaum muslimin ketika itu diberikan perlindungan sepenuhnya oleh Raja Najasyi. Ya, nggak boleh lagi disiksa. Barang sampai menyiksa, maka Raja Najasyi akan memberikan hukuman pada orang-orang yang memberikan penyiksaan pada kaum muslimin. Oke, bisa paham ya? Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjut ke pembagian diskusi kelompok. Ya, Ustaz akan bagi kalian 4 kelompok. 4 kelompok di antara kalian. Satu kelompok paling terdiri dari 2-3 orang ya. Dengan temanya apa?
Kelompok 1 membahas tentang bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW. Kelompok 2 membahas tentang bagaimana upaya kaum kafir Quraisy dalam menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Terus yang 3 adalah bagaimana reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Terus yang terakhir kelompok 4 jelaskan beberapa faktor yang mendorong kaum kafir Quraisy tentang Islam. Silakan didiskusikan di kelompok masing-masing, kemudian bikin hasil diskusinya, kemudian dipresentasikan di depan para kelompok. Oke, sudah di kelompok masing-masing? Sudah. Oke, sebelum kita mulai, kita akan membagikan lembar tugas kelompoknya dulu. Ya, nanti di sini kalian silakan tulis hasil diskusi kalian masing-masing. Oke, tugas kelompok, tulis namanya siapa saja kelompoknya. Oke, ini lembaran untuk kalian gunakan presentasi di depan per kelompok masing-masing. Oke ya, ya saya begini. Kelompok 1 mana tadi? Kelompok 1. Kelompok 2? Terus namanya kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 3. Silakan. Kelompok 4 silakan. Oke, sudah semua dapat ya? Tulis nama kelompoknya masing-masing, kemudian hasil diskusinya masing-masing. Oke. Kita buka diskusi kelompok pada hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Ya. Yang tidak dimengerti silakan tanyakan. Oke, gimana sudah semua? Sudah semua. Baik, setelah ini kalian presentasikan kelompoknya masing-masing. Ya, dimulai dari kelompok 1, 2, 3, kemudian 4. Oke, kita mulai ya. Dimulai dari kelompok 1. Dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan Presentasikan hasil dari diskusi kami. Hasil dari diskusi kelompok kami adalah ada dua pola strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertama dakwah secara tersembunyi atau syariah selama 3 tahun, dan kedua dakwah secara terang-terangan atau jahriyah selama 10 tahun. ya, lanjut. Alasannya kenapa dilakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Karena menurut Nabi Muhammad SAW masih sedikit dan belum kuat. Target dakwah pertama Rasulullah SAW adalah pada keluarga Bani Hashim dan sahabat dekat. Di antara mereka disebut as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya. Ya. Yang lainnya perhatikan ya. Pada dakwah terang-terangan Rasulullah SAW menyeru kepada orang Mekah yang berdiri di atas sebuah bukit dan berteriak dengan suara lantang memanggil mereka dan mengajak masuk Islam. Abu Lahab, paman Nabi, bersikap paling keras menentang dakwah Rasulullah dan mengancam Rasulullah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun mengancam melalui surat Al-Lahab ayat 1-3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan buat kelompok 1.
kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari diskusi kelompok kami adalah upaya kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. 1. Mereka mencoba merayu Abu Thalib agar membujuk Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya. 2. Mereka mencoba untuk menawarkan harta, jabatan, dan wanita kepada Rasulullah agar menghentikan dakwahnya. Selanjutnya yang ketiga, mereka mencoba untuk menawarkan tukar sembahan umat Islam menyembah berhala dan kafir Quraisy menyembah Allah. Yang keempat, mereka mencoba untuk melakukan ancaman siksaan kaum kafir. Mereka mencoba untuk menambah fitnah kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh kaum muslimin di Mekah, tapi upaya itu tidak berhasil. Yang kelima, mereka mencoba untuk melakukan ancaman siksaan kaum kafir kepada Nabi dan pengikutnya. Yang keenam, mereka mencoba untuk melakukan pemboikotan terhadap seluruh keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib karena melindungi Rasulullah SAW dan umat Islam. Sekian dari kelompok 2. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan kelompok 2. Oke, sekarang lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Hasil dari diskusi kelompok kami adalah reaksi masyarakat Makkah dengan dakwah Rasulullah SAW di Makkah dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang menerima ajaran Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah berdasarkan wahyu. Keteladanan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dalam kesehariannya, ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional, dan selama dakwah beliau tidak melakukan kekerasan. Yang kedua, kelompok yang menolak atau menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mereka khawatir Tuhan atau berhala malaikat akan tidak disembah oleh masyarakat kita. Yang kedua, ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka yang sudah lama dilakukan. Ketiga, orang Quraisy memandang diri mereka lebih mulia dan lebih tinggi dibandingkan dengan golongan Arab bangsa lainnya. Yang keempat, mereka takut akan kehilangan kekuasaan. Jadi sekian dari kami kelompok 3 yang bermanfaat dan saya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ketiga. Oke, lanjut kelompok terakhir ya, kelompok 4. Semangat. Hasil dari diskusi kelompok kami yaitu dari kelompok 4, faktor yang mendorong kaum kafir Quraisy menentang Islam. 1. Persaingan perebutan kekuasaan. Sebenarnya sudah sejak lama terdapat golongan-golongan yang saling bersaing untuk merebut pengaruh dan kekuasaan. 2. Persamaan hak dan derajat. Orang Quraisy memandang diri mereka lebih mulia dan lebih tinggi dibandingkan dengan golongan bangsa Arab lainnya. 3. Taklid kepada nenek moyang, semangat adat istiadat, kepercayaan dan upacara-upacara keagamaan mereka dapatkan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan lompat. Oke, sudah semua ya? Sudah. Oke. Sekarang ringkasan materi. Ringkas kita materi kita pada hari ini. Yang pertama mengenai strategi. Ada 2 strategi yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam dakwah. Yang pertama adalah secara sembunyi atau siriyah. Yang kedua adalah secara terang-terangan atau jahriyah. Kemudian yang kedua, perintah sembunyi-sembunyi dakwahnya berdasarkan surat apa? Surat Asy-Syu'ara ayat 216. Coba bunyinya apa? Baca. Coba baca suratnya. Bunyinya apa? Wa anzir asyirataka aqrabina. Artinya
dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Ya, ini dalil yang menunjukkan dakwah sesungguhnya Rasulullah, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Artinya adalah dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu wahai Muhammad yang terdekat atau saudara dekat. Terus yang ketiga, perintah terang-terangan dakwahnya di dalam surat Al-Hijr ayat 94. Coba siapa yang membaca? Ya, silakan. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ya, artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalingan dari orang-orang musyrik. Oke. Dalil tentang dakwah terang-terangan ada dalam surat Al-Hijr ayat 94, yaitu bunyinya apa? Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalingan dari orang-orang yang musyrik. Ini dua dalil ya. Ya, ini strateginya dua. Kemudian dalilnya apa aja? Dalil Asy-Syu'ara ayat 214 sama satu lagi surat Al-Hijr. Oke, selesai. Sekarang kesimpulan. Kesimpulan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan di antara kalian? Saya Ya, silakan, Atap. yang pertama, strategi dakwah Nabi Muhammad menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat Mekah terhadap Nabi Muhammad di Mekah. Ya, Baik yang kemudian menerima, menolak maupun yang berpura-pura. Yang kedua, banyak faktor yang mendorong kaum kafir Quraisy untuk menentang umat Islam, seperti faktor kekuasaan, faktor status masyarakat, dan faktor kepercayaan nenek moyang. Oke, betul. Sebelum kita tutup, kalian akan mengerjakan terlebih dahulu latihan ya untuk memperkuat pengetahuan pada hari ini. Kalian mengerjakan latihan terlebih dahulu. Saya akan bagikan satu. Oke, latihan sejauh mana daya tangkap yang kalian pelajari pada pelajaran kita pada hari ini. Siap ya? Oke, lagi. Silakan. Kerjakan sesuai dengan yang kalian sudah pelajari. Oke, silakan jalan. Oke, sudah semua ya? Sudah. Nah, ini nanti tugasnya dikumpulkan sebelum kita tutup. Ada refleksi dulu. Refleksi pelajaran ini adalah setelah kalian belajar, diharapkan peserta didik dapat memahami bagaimana upaya dan strategi Rasulullah SAW dalam menjalankan dakwahnya di Mekah saat itu, sehingga peserta didik mampu mengambil hikmah dan pelajaran yang penting dari kisah yang ada di dalamnya dan dapat diterapkannya ke dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat pelajaran kita pada hari ini. Awalnya kita tutup dengan doa, di akhir pun kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas menutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Silakan, pimpin. Baiklah teman-teman, di akhir pelajaran ini kita tutup pelajaran ini dengan membaca doa majelis.